Hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini adalah permainan yang fantastis dan juga spektakuler. Bisa dikatakan yang juga disampaikan oleh komentator bahwa ini salah satu permainan yang layak dimasukkan kepada permainan immortal atau abadi dalam sejarah catur. Ini adalah permainan antara Grandmaster Wesley So menghadapi Grandmaster Levon Aronian pada Magnus Carlsen Invitational ronde ke-6. Bagi yang belum mengetahui standing hari kedua, berikut adalah standing hari kedua, di mana Anis Giri tetap memimpin permainan dengan poin 8, diikuti Magnus Carlsen, Wesley So, Hikaru Nakamura, Ali Reza Firawija, Maxim Vagiel-Lagrave, Levon Aronian, Daniil Dubov, Sergei Kajakin, Ian Nepomniachtchi, Taimur Rajabov, Sakhar Mamediarov, Niels Grandelius, Jordan Van Foreest, David Anton, dan diakhiri Alan Visot dengan 2 poin. Dan untuk itu, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Wesley So putih melangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, C4, E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Ini adalah Nimjo Indian Defense. Di sini menteri ke C2, di mana Wesley So tidak ingin pion bertumpuk apabila nantinya dipukul kuda ini. Oke, di sini rokade, kuda ke F3, D5. Gajah ke G5 langsung memangku kuda H6. Gajah mundur ke H4, pion memukul pion, E4, yaitu membuka aksi gajah untuk mengancam pion. Di sini G5, gajah ke G3. Di sini langkah terbaik ialah dengan pengaktifan kuda, pengembangan perwira, menambah tekanan terhadap pion pusat. Di sini dengan B5 mensupport pion ancaman dari gajah, tetapi ini sedikit kurang akurat yang juga dibahas secara live. Sehingga Wesley So membalas dengan E5, tempo mengusir kuda dan juga membuka diagonal yang cukup penting mengancam benteng ke depan. Kuda ke H5, maka menteri ke E4. Di sini menteri ke D5. Yaitu jelas di sini kuda tidak dapat memakan menteri karena sedang dipaku. Tapi sebelumnya teman-teman, bahwa gajah ke D7 adalah opsi terbaik di posisi ini yang juga dibahas secara live. Ingat, walaupun mainland ini cukup sulit untuk ditemukan, apalagi ini permainan rapid, tapi apabila di posisi ini menteri memukul benteng, maka gajah ke C6 teman-teman. Menteri memukul pion, gajah memukul kuda. Pion memakan, kuda ke C6. Menteri ke B7, menteri memukul pion. Lihat teman-teman, di sini lagi-lagi mengorbankan kuda, dan di sini juga tentunya mengancam kuda. Dan apabila menteri memukul kuda, maka gajah memukul kuda skak, maka kita lihat benteng putih juga akan hilang. Dan di posisi ini pun hitam lebih baik, dimana dua ekstra pion atau pion yang saling terhubung ke depan akan bisa promosi yang disupport oleh menteri. Oke teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Levon Aronian dengan menteri ke D5. Di sini tentunya tidak ditukarkan karena menteri putih masih cukup aktif. Wesley So memainkan dengan menteri ke G4, kuda ke G7, yaitu mensupport pion ke depan. Gajah ke E2, pengembangan perwira, dilanjutkan dengan rokade ke depan untuk pengamanan raja. F5 sesuai rencana. Di sini menteri ke H3, langkah terbaik untuk mengorbankan kuda ke depan teman-teman, tetapi dengan kompensasi mendapatkan pion lemah H6. Sebelumnya apabila di posisi ini en passant, maka inilah yang diharapkan oleh hitam, di mana E5 teman-teman. Kemana menteri harus melangkah? Di sini menteri terjebak. Langkah terbaik tentunya harus kuda ke D2, di mana langsung mendiskonesikan gajah sehingga langsung mengancam menteri. Karena apabila gajah langsung memukul menteri, maka di sini putih lebih baik ya. Dan tentunya di posisi ini gajah terlebih dahulu memakan, maka di sini gajah ke F3. Lagi-lagi di sini dengan tempo skak ke depan. Dan apabila di sini hitam memukul kuda skak, raja memakan,
Dan apabila hitam langsung memukul menteri, ini kurang baik karena ada tempo skak di mana kuda menutup. Di sini gajah memukul benteng. Jelas di sini putih lebih baik, tetapi hitam punya opsi di posisi ini, yaitu dengan menteri mundur ke D6. Jelas di sini menteri G4 menyelamatkan diri, menteri memukul pion. Apabila menteri memukul benteng, maka pion memukul pion. Di sini cukup baik strategi atau posisi dari hitam. Apabila kita lanjutkan lagi-lagi dikorbankan kuda di sini dan putih memukul kuda ini dengan semangat, maka jelas C3 skak, ditukarkan skak. Di sini raja ke C1 karena apabila ke file D atau ke file E, di sini benteng dapat aktif cukup berbahaya. Menteri ke D4, benteng ke D1, menteri ke B4, benteng ke B1, menteri ke A3 skak, raja ke C2, maka ada gajah ke F5 skak, benteng menutup, maka menteri hilang. Oke teman-teman, jelas di posisi ini hitam akan lebih baik. Kita kembali. Untuk itulah di posisi ini Wesleso menteri ke H3 dan hitam sesuai rencana dengan G4, menteri memukul pion, pion memukul kuda, gajah memakan kembali mengancam menteri, menteri memukul pion, rokade. Penting banget untuk mengamankan raja sehingga kuda dan benteng ke depan dapat aktif. C6 yaitu langsung menghindari gajah mengancam benteng, benteng ke D1, menteri ke B6, dan coba kawan-kawan di posisi ini adalah salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini. Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Wesleso di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda dapat menemukan langkah itu? Selamat bagi yang menemukan langkah itu, ialah dengan kuda G4, mengorbankan kuda, dan ini adalah suatu taktik sehingga permainan ini cukup indah untuk disaksikan. Dan di sini harus dipaksa memakan ya, karena apabila kita ambil kuda ke D7 pengembangan untuk membantu pertahanan, maka kuda ke G5 cukup berbahaya teman-teman. Ancaman skakmat, benteng ke F7, menteri ke H7 skak, raja ke F8, gajah ke H4. Cukup penting langsung membatasi gerak raja ke depan. Apabila kuda memukul pion, ini akan membuka benteng yang cukup bagus untuk membatasi. Di sini menteri ke H8 skak, raja ke E7, kuda ke H7. Open skak, di sini benteng menutup, maka menteri ke F8 skakmat teman-teman. Lihat kombinasi ini. Oleh karena itulah kita kembali. Pengorbanan kuda ini harus diterima. Di sini pion memukul kuda, maka gajah memakan ancaman yang cukup serius ke depan, di mana menteri melakukan skak disupport oleh gajah cukup berbahaya, apalagi dibatasi dengan benteng di file D, sehingga di sini benteng menutup. Bagaimana bang jika di posisi ini kuda menutup? Ini juga dibahas, maka menteri ke G6 skak, raja ke H8, gajah ke H4 teman-teman. Ancaman yang cukup serius apabila kuda memakan, jelas tidak bisa karena langsung skakmat menteri di H7. Oke, untuk itulah di posisi ini Levon Aronian dengan benteng menutup, maka Wesleso melanjutkan dengan gajah memukul benteng, pion memakan. Lagi-lagi teman-teman, di posisi ini lihat putih sudah kalah secara perwira. Anda pause video ini lagi-lagi, temukan langkah terbaik inisiatif yang membuat putih lebih unggul di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah dengan pion ke E6. Lihat langkah ini teman-teman. Mengambil inisiatif, mengorbankan pion, dan juga untuk mengaktifkan gajah ke depan. Apa yang harus dilakukan hitam di posisi ini? Levon Aronian merespon dengan gajah ke F8 mensupport kuda. Kita akan bahas satu persatu. Apabila di posisi ini gajah memukul pion, maka di sini gajah ke E5 ancaman skakmat, menteri ke B7, benteng ke D8 skak, gajah menutup, gajah memukul kuda, menteri memukul gajah. Di sini menteri memukul gajah skak, menteri menutup, menteri ke D6. Kita lihat teman-teman, di sini ke depan juga mengancam kuda. Lagi-lagi gajah sedang terpaku oleh benteng. Dan di sini pun putih lebih baik. Oke teman-teman. Dan kita kembali, bagaimana jika di posisi ini kuda memukul pion bang? Maka di sini terlebih dahulu dengan menteri ke G6 skak, kuda menutup, gajah ke E5. Ancaman skakmat memukul kuda, gajah ke F8 melindungi kuda, maka gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, benteng F ke E1 teman-teman. Lihat,
dua benteng ini ancaman skakmat ke depan. Dan apabila di sini kuda ke D7 yaitu untuk mencegah menutup ke depan apabila langsung skak ya. Tetapi di sini dengan benteng ke E7 teman-teman. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah skakmat? Tidak ada ya. Menteri ke D4 dimakan saja, ini hanyalah tempo. Jelas di posisi ini putih sangat unggul. Untuk itulah kita kembali. Levon Aronian masih berusaha dengan mempertahankan diri gajah ke F8. Tetapi lagi-lagi Wesley So menemukan suatu taktik yang begitu hebat dengan gajah tetap ke E5. Di sini C5 yaitu membuka akses menteri untuk mengancam pion. Sebelumnya apabila di posisi ini dicoba dengan kuda memukul pion saat ini, maka di sini menteri melakukan skak juga bagus, tetapi dibahas secara live menteri ke G6 skak, gajah menutup, gajah memukul gajah, kuda memakan, benteng ke E1 tetap dalam hal yang sama seperti sebelumnya. Oke? Dan kita kembali. Di sini untuk itulah Levon Aronian dengan C5, maka gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan lagi-lagi teman-teman, di sini adalah salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini, di mana Wesley So menunjukkan kepada dunia suatu taktik yang cukup luar biasa. Di sini ia memainkan dengan pion ke E7. Lihat teman-teman, powerful. Di sini apa yang harus dilakukan oleh hitam? Gajah ke D7 mencegah pion promosi. Apabila di posisi ini menteri memukul menteri, maka di sini pion promosi. Raja ke H7, menteri memukul gajah. Di sini pun salah satu perwira ke depan akan hilang apabila menteri ke C6, di sini menteri memukul pion skak, raja ke G8, benteng ke D8 skak, gajah menutup dimakan saja oleh benteng skak, menteri ke G7, benteng ke F7 skak, dan kemanapun raja melangkah, kita ambil ke H8 atau ke H6 sama saja, maka akan skakmat teman-teman. Oke, dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini gajah ke D7, maka menteri kembali ke H5, yaitu mensupport petak E8, tempat promosi ke depan, menteri ke C6, benteng ke E1. Lihat teman-teman, di sini gajah ke E8 mencoba menghentikan pion promosi apabila dicoba dengan kuda ke A5 untuk membuka benteng mensupport petak E8. Di sini benteng memukul gajah, menteri memakan, promosi, benteng memakan, benteng memakan. Dan jelas kita lihat di sini putih lebih baik. Gajah menutup di sini dengan menteri ke G6 skak, menteri menutup, maka kuda hilang. Oke teman-teman, dan untuk itulah di dalam posisi seperti ini gajah ke E8, benteng ke D8, langsung memaku gajah, kuda ke A6, benteng ke E6, mengancam menteri, defleksi teman-teman. Di sini menteri ke D7. Apabila di dalam posisi ini menteri memukul benteng, maka di sini benteng memukul gajah skak, dan tetap mempertahankan ke depan karena di sini juga ancamannya cukup serius. Di sini benteng memukul benteng, maka menteri memukul benteng skak, raja ke H7, menteri ke H5 skak, gajah menutup, maka di sini pion promosi. Jelas pion ini juga yang sudah promosi mengontrol petak penting E1, sehingga jelas di posisi ini putih lebih baik. Oke teman-teman, dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Levon Aronian memainkan dengan menteri ke D7 dengan harapan apabila dipukul, di sini juga menteri akan hilang. Di sini benteng memukul benteng. Kita lihat lagi-lagi di sini menteri cukup baik mengontrol petak penting D1, kuda ke C7, benteng kembali ke D8, kuda memukul benteng. Di sini benteng memukul gajah skak, kuda menutup, maka benteng memukul kuda skak. Dan tepat di posisi ini Levon Aronian menyerah. Karena apa? Di sini apabila gajah yang memakan, ada dua opsi. Yang pertama pion promosi, jelas putih lebih baik. Yang kedua ada juga dibahas dengan menteri ke H7 skak. Lihat teman-teman langkah ini, raja memakan, pion memukul gajah, promosi kuda, dan menteri juga akan hilang, dan pion-pion juga ke depan akan hilang. Jelas tiga pion ini akan mudah promosi ke depan.
Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik yang ditunjukkan oleh Wesley So kepada semua pecinta catur dunia. Dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan berikut adalah hasil hari kedua ronde ke-6. Yaitu Anish Giri mengalahkan David Anton Guijarro, Niels Grandelius draw dengan Magnus Carlsen, Sergei Karjakin mengalahkan Jordan Van Foreest, Sakir Mabediarov dikalahkan oleh Alireza Firouzja, Ian Nepomniachtchi mengalahkan Maxim Vagellagrave, Alan Fischel draw dengan Daniil Dubov, Rajabov draw dengan Hikaru Nakamura, dan Wesley So mengalahkan Levon Aronian. Dan seperti biasa, di akhir permainan kita memberikan file sebagai bahan latihan. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan berikut teman-teman file-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar. Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.